Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka Burhanuddin Abdullah mengungkapkan sejumlah gebrakan yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo ke depan pada acara UOB Economic Outlook 2025 dan Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028 itu menyampaikan optimismenya terhadap pemerintahan baru Prabowo Gibran yang bersiap menggantikan Jokowi Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2024. Burhanuddin mengungkapkan sejumlah kebijakan strategis disiapkan pemerintahan Prabowo menuju target pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8% guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Seperti apa kebijakan strategis pemerintahan Prabowo Gibran? Kita akan bahas selengkapnya dalam menanti kebijakan strategis Prabowo dari urusan pangan hingga rombak kementerian. Kini kita lihat dulu untuk slide yang pertama. Iya. Fokus utama pemerintahan Prabowo Subianto tertuju pada pemenuhan 3 kebutuhan dasar manusia, yakni sandang, pangan, dan juga papan. Aspek ini menjadi fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan Prabowo yang bertekad untuk mewujudkan kemandirian di bidang ini. Fokusnya adalah mengurangi ketergantungan pada impor serta meningkatkan produksi dalam negeri di sektor strategis yang mendukung kebutuhan pokok masyarakat. Sektor pangan menjadi sorotan utama mengingat ketergantungan Indonesia pada impor bahan pangan masih tinggi, khususnya untuk komoditas strategis seperti beras dan juga kedelai. Untuk mengatasi hal ini, Prabowo menargetkan peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi teknologi pertanian dan juga memperluas lahan tanam. Burhanuddin mengatakan Indonesia sudah banyak impor pangan gitu ya, sehingga perbaikan sektor tersebut ini cukup mendesak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hingga akhir 2023, impor pangan RI mengalami kenaikan menjadi 13,8 miliar US dollar atau berada di 208,31 triliun rupiah. Nilai ini meningkat 5,3% dibandingkan tahun 2022 sebesar 13,11 miliar dolar Amerika Serikat. Dari sisi kenaikan nilai, beras menjadi komoditas dengan lonjakan terbesar. Nilai impor beras pada tahun 2023 ini melonjak 785,5%, pemirsa. Ini impor beras ini juga bisa dilihat dari sisi volume ya yang mengalami peningkatan. Nah, Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton pada tahun 2023 dan jumlah tersebut melesat 613,6% jika dibandingkan pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 429.207 ton. Dan Burhanuddin menyadari upaya untuk menghapus nama negara importir telah dilakukan untuk pemerintahan sebelumnya. Hanya saja realitanya belum terwujud nih sampai dengan saat ini. Burhanuddin akan memastikan kapasitas implementasi di pemerintahan Prabowo akan dikedepankan, kemudian juga memastikan dukungan dari semua pihak agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Lalu kita akan lihat di slide berikutnya pemirsa mengenai realisasi program berantas darurat pangan. Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Burhanuddin Abdullah mengungkapkan program makan bergizi gratis ini akan menjadi program strategis yang kedepannya diharapkan ini bisa menjadi generasi kuat untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik lagi. Hasil dari pilot project makan bergizi gratis pun menurutnya menjanjikan untuk memperbaiki prestasi anak-anak sekolah dan juga menggerakkan ekonomi daerah. Program ini menyasar 40 juta anak sekolah dan 5 juta anak pesantren, lalu juga dilihat ada 30 juta balita, lalu juga 4 sampai dengan 5 juta ibu hamil ya yang diberikan secara bertahap. Nah, harapannya makanan bergizi ini bisa menjadi modal bagi generasi cerdas. Burhanuddin menegaskan program makan bergizi gratis pun memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Misalnya nih ya, untuk kebutuhan 3.000 siswa dibutuhkan 55 orang yang bekerja di dapur. Dengan demikian, perekonomian daerah ini ikut berputar karena di setiap dapur umum pemerintah membeli kebutuhan secara lokal dari koperasi hingga UMKM. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk program ini di tahun depan sebesar 71 triliun rupiah yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Kementerian Pertanian mencatat 46 perusahaan akan mendatangkan 1,3 juta ekor sapi hidup ke Indonesia untuk mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun jumlah perusahaan itu meningkat dari yang sebelumnya hanya 40 perusahaan. Dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan dari semua menu makan bergizi gratis yang dinaungi Kementan, Indonesia masih kekurangan susu dan juga daging. Sudaryono mengatakan petani lokal akan dilibatkan untuk memelihara sapi impor lantaran
pemasaran hewan ini akan disebar ke seluruh Indonesia. Dengan demikian, sapi impor ini tidak terkonsentrasi di satu daerah saja. Karena sapi tersebut harus berada dekat dengan daerah penerima program makan bergizi gratis. Di sisi lain, Center of Economic and Law Studies menilai ada sumber anggaran lain yang bisa dijadikan alternatif ya untuk program makan bergizi gratis ini ke depannya. Yakni menarik pajak kekayaan atau wealth tax orang-orang yang kaya begitu di Indonesia. Dalam laporan ketimpangan ekonomi Indonesia di tahun 2024 yang diterbitkan Celios, potensi pajak kekayaan dari 50 orang super kaya di Indonesia ini bisa mencapai 81,6 triliun rupiah dalam setahun. Director of Fiscal Justice Celios, Media Wayudi Askar mengatakan dana ini setidaknya dapat membiayai program-program pengentasan kemiskinan dan juga pengurangan ketimpangan ekonomi seperti bantuan sosial dan makan bergizi gratis. Lalu selanjutnya, program sektor kesehatan Prabowo. Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Burhanuddin Abdullah mengatakan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memulai program kesehatan besar di tahun depan. Program ini adalah medical check-up atau cek kesehatan gratis bagi 52,2 juta rakyat Indonesia. Burhanuddin mengungkapkan hal ini akan beriringan dengan upaya menekan prevalensi tuberkulosis TBC pada tahun 2025. Dan saat ini Indonesia ini menjadi negara dengan jumlah penderita TBC terbesar di dunia, pemirsa, dan 100.000 orang meninggal akibat penyakit ini di setiap harinya. Di sektor kesehatan, pemerintahan Prabowo kelak akan memproduksi lebih banyak obat dan vaksin. Selain itu, Burhanuddin memastikan pemerintahan akan mendorong pendidikan dokter dipercepat sehingga hal ini dapat menutupi kekurangan tenaga dokter di Indonesia. Ya, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melakukan perombakan ya pada kementerian lembaga pada Januari 2025. Dua kementerian tersebut adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Perombakan Kemenko melalui pemisahan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Penerimaan Negara bukan pajak. Ketiga komponen tersebut akan disatukan dalam Badan Penerimaan Negara atau BPN dan lembaga itu akan mengurus secara khusus aspek-aspek penerimaan negara seperti misalnya penerimaan pajak, bea dan cukai hingga penerimaan negara bukan pajak. Burhanuddin mengatakan peningkatan pendapatan negara menjadi krusial untuk merealisasikan program-program strategis pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya program-program strategis yang dijanjikan Prabowo tidak akan dapat terlaksana secara seutuhnya tanpa dukungan dari kemampuan belanja yang besar. Di sisi lain, Menteri Keuangan periode 2013-2014 Khatib Basri meyakini pembentukan BPN belum akan terrealisasi dalam waktu dekat. Pasalnya sampai dengan saat ini belum terdapat aturan yang menjadi payung hukum untuk pembentukan BPN padahal pemerintah ini sudah membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN di tahun 2025. Khatib juga menjelaskan perumusan APBN 2025 akan rampung pada September 2024 di mana jika aturan terkait BPN tidak terbentur hingga atau tidak terbentuk hingga periode tersebut maka tidak terdapat anggaran yang akan dialokasikan. Selain membentuk Kementerian Penerimaan Negara, Prabowo juga akan melakukan transformasi Kementerian BUMN. Burhanuddin menegaskan harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural, dan juga transformasi manajemen. Burhanuddin Abdullah menyebut nilai BUMN mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat, tetapi kontribusinya terhadap negara harus lebih besar lagi. Ia menuturkan perubahan nomenklatur kementerian lembaga era Prabowo akan dilakukan mulai Januari 2025. Ya, Burhanuddin Abdullah juga mengungkapkan Indonesia begitu ya dihadapkan pada deindustrialisasi dini dan kemunduran dibandingkan dengan era Orde Baru. Hal ini terlihat dari sumbangan industri manufaktur yang tidak mencapai 20% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nah, pemirsa, persoalan ini tentunya menjadi perhatian besar Prabowo Subianto ya. Angka 18% menurutnya adalah angka pra-industri dan level industri yang kalau dilihat sama dengan sumbangan industri ke PDB di era tahun 1970-an. Hal ini menyulitkan Indonesia karena saat ini 48% barang manufaktur dibuat oleh China dengan harga murah yang kualitasnya lebih baik. Data BPS menunjukkan pertumbuhan manufaktur pada kuartal 2 di tahun 2024 di angka 3,9% year on year adalah yang terendah sejak kuartal 4 2021 atau 1,5 tahun terakhir. Dan ini juga menjadi kali pertama pertumbuhan manufaktur di bawah 4% dalam 1,5 tahun terakhir. Tidak hanya pertumbuhan yang melambat, kontribusi sektor manufaktur ke PDB stagnan bahkan kalau dilihat terus melandai. Dan sektor manufaktur ini hanya 18,52% terendah dalam 3 kuartal dan sektor manufaktur juga diperkirakan masih muram seperti tercermin dalam aktivitas manufaktur.